Sebutkan 6 keluarga Nabi, nggak apa-apa. Dibantu ya. Siti Khadijah, Abdullah, Khadijah, Aminah, Fatimah, terus Aisyah. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sama-sama kita berkumpul di dalam satu tempat, di dalam majalis. Yang tiada lain, hari ini kita memperingati satu peristiwa yang mulia. Memperingati, mengingat salah satu manusia yang mulia, yang dimana apapun yang bersambung dengan beliau, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Maka hari ini sama-sama kita memperingati salah satu kelahirannya seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujiannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dipuji langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini kita memperingati kelahiran manusia yang agung, yang diberikan gelar yaitu adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Kalau yang kita ketahui jumlah nabi itu ada 25, itu yang wajib kita ketahui. Tetapi jumlah para nabi, jumlah para rasul yang tidak wajib kita ketahui sangatlah banyak. Dikatakan bahwasanya jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui jumlahnya adalah 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Dan dari semua yang namanya nabi dan juga para rasul ini, ada satu manusia yang mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, Khatamun Nabi, penutupnya para nabi. Dibuktikan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, bahwasanya kata ulama ketika itu beliau datang ke Masjidil Aqsa, lalu beliau salat daripada salat sunnah, lalu beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas sampai kepada Sidratul Muntaha, langit demi langit sampai kepada langit ketujuh. Tapi sebelum dari langit ketujuh, Nabi sudah bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Dan salah satu daripada bukti kebesarannya beliau, bukti bahwasanya beliau adalah pemimpinnya para nabi, bahwasanya beliau mengimami sholatnya para nabi. Buktikan ketika ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka hari ini kita memperingati seorang manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita tersampaikan kepada beliau, dan juga semoga kita semua berkesempatan bertemu dengan beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik teman-teman saya, bahwasanya ketika lahir sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kehidupannya penuh dengan kemuliaan. Masa mudanya, masa kecilnya, bahkan ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul, pada saat itu menerima wahyu, Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Setiap apa yang ada di dalam diri Nabi SAW sudah dipersiapkan, sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan bahwasanya beliau adalah seorang manusia basyarun la kal bashar, manusia tetapi berbeda dengan manusia yang lain. Kita manusia, ada kalanya kita capek, ada kalanya kita lelah. Kita manusia, ada kalanya kita bersemangat, ada kalanya kita manusia banyak dosa, ada kalanya kita manusia iman kita terus naik dan juga kadang menurun. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu terkadang naik, terkadang turun. Itu manusia biasa. Lalu Nabi SAW mendapatkan yaitu basyarun lakal bashar, seorang manusia yang berbeda dengan manusia yang lain.
Kalau kita tiap hari bermaksiat kepada Allah, Nabi Muhammad SAW berbeda dengan kita. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang setiap harinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan kita dengan nabi. Lalu nilai-nilai khususiyah yang lain, kita nggak usah bahas jauh-jauh daripada beliaunya sudah besar dan seterusnya. Ketika lahirnya saja udah mulia. Hari ini kita memperingati maulidnya beliau, lahirnya beliau sudah mulia. Ketika lahirnya beliau dikatakan oleh ulama bahwasanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke muka bumi ini, lahir ke muka bumi ini, api-api yang menyala ribuan tahun lamanya, yang pada saat itu api yang dijadikan sesembahannya orang Majusi, udah ribuan tahun nyala, ratusan tahun, ribuan tahun nyala. Tapi anehnya ketika kelahiran Nabi, api tersebut padam. Ini agamanya orang-orang Majusi, nyembah api, mati seketika ketika kelahiran Nabi. Orang-orang kafir menyembah daripada berhala-berhala. Ketika lahirnya Nabi, diberikan nilai khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Nabi, berhala pada hancur. Ketika lahirnya Nabi, secara fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan manusia biasa. Kalau kita lahir ke muka bumi ini seperti biasa, seperti normalnya, kita memiliki seorang ibu. Ibu kita berkorban untuk kita. Seorang ibu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi Nabi SAW berbeda. Ibunda Siti Aminah gak merasakan rasa sakit sedikit pun. Lalu ketika lahirnya beliau berbeda dengan manusia yang lain, gimana maksudnya? Apakah ada manusia, Nabi, Rasul selain daripada Nabi Muhammad yang ketika lahirnya sudah dalam keadaan bersujud? Gak ada kecuali Nabi Muhammad. Apakah ada seorang Nabi, seorang Rasul atau manusia di zaman sekarang ketika lahir udah dalam keadaan bercelak, memakai sifat mata? Yang kita tahu ada biasanya ya, guru-guru kita memakai sifat mata, salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak juga khasiat-khasiatnya. Apakah ada seorang Nabi, seorang Rasul ataupun manusia di zaman sekarang yang ketika lahir mengeluarkan cahaya yang luar biasa seperti mengeluarkan cahayanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai khususnya ini baru lahir, belum ketika beliau masih kecil, belum ketika beliau remaja, belum ketika beliau dewasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilengkapi daripada yang namanya budi pekerti, dilengkapi dengan kemuliaan sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji langsung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masa kecilnya Nabi, dikatakan di dalam Hayatul Muhammad, beliau ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil ini luar biasa, membawa berkah kepada semua. Salah satu ibu susunya beliau yaitu adalah Ibunda Siti Halimah, yang setiap harinya menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu ketika dibawa oleh Ibunda Siti Aminah kepada beliau, itu tiada lain apa, dibuktikan keberkahannya beliau. Yang tadinya itu onta-onta, kambing-kambing pada kurus luar biasa, hewan ternaknya daripada suaminya Ibunda Siti Halimah itu kurus, nggak ada yang namanya bisa mengeluarkan susu, perahan susu nggak bisa. Ketika menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan rezeki yang berlimpah. Kambing-kambingnya gemuk-gemuk, unta-untanya gemuk-gemuk, menghasilkan banyak sekali yang namanya penghasilan dan seterusnya. Ini berkahnya Nabi, sudah diberikan nilai khususnya. Ketika kecil mainannya beliau juga beda sama kita. Anak-anak sekarang mainannya game. Nabi Muhammad pemimpinnya kita, manusia idolanya kita, manusia yang setiap harinya memikirkan kita, manusia yang nanti di yaumil akhir akan menyelamatkan kita semua, manusia yang mengatakan syafaati li ahli min kabairi min ummati, manusia yang mengatakan syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Beliau Nabi, seorang Rasul, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, azim, mulia, tapi masih memikirkan umatnya.
Dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil banyak sekali. Maulidnya Nabi ini, kitab-kitab perawi yang tadi kita baca, tadi kita membaca kitab maulid, entah itu membaca kitab maulid Sintuk Durar, Al-Barzanji, Ad-Dibai, Ad-Diya'ul Lami, atau kitab-kitab yang lain, tiada lain isinya apa agar menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kalau ditanya isinya kitab maulid itu apa, jawab, isinya kitab maulid itu tiada lain menceritakan tentang kisahnya Nabi SAW, sirahnya Nabi, syama'ilnya Nabi. Disebutkan riwayat-riwayat, hadis-hadis bagaimana Nabi SAW ketika kecil, lalu bersama dengan sahabatnya. Lalu disebutkan bahwasanya Nabi SAW manusia yang mulia, akhlaknya lebih daripada manusia yang lain. Kalau di dalam Sintuk Durar kita baca yang namanya Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Salam buat Nabi, salam rasa cinta kita kepada Nabi. Itu isinya kitab maulid. Assalamu alal musyaffa', assalamu alal musyaffa'i yaumal qiyamah. Salam kepada seorang nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Itu menjelaskan kepada kita. Itu baru satu. Belum bait-bait yang lain, belum pasal-pasal yang lain. Menjelaskan kepada kita apa? Ini pemimpinnya kita, ini seorang rasulnya kita. Ini yang patut kita jadikan idola. Nabi SAW suatu ketika beliau pernah dengan sahabatnya, ngumpul sama sahabatnya. Dipanggil itu sahabat, sahabat, aku ini rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat pada bingung, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi SAW, la anta ashabi wa hum ikhwani. Kamu itu sahabat saya, tapi mereka adalah saudara-saudaraku. Siapa mereka ini? Yaitu umat Nabi SAW. Mereka yang pernah bertemu dengan Nabi dan tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka Nabi pernah mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang pernah melihatku atau sezaman denganku dan dia beriman kepadaku. Dia beruntung karena pernah melihat Nabi SAW. Tapi kita nggak boleh sedih, kita nggak sezaman dengan Nabi. Nabi melanjutkan, thumma tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Dan beruntung juga orang yang gak pernah sezaman denganku, gak pernah melihatku, tetapi dia beriman kepadaku. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasul SAW, maka hatinya tiada lain, secara tidak langsung sudah bersambung kepada Nabi SAW. Ketika kita mengucapkan cinta kepada Rasulullah, maka hati kita akan bernyambung kepada baginda Rasul SAW. Salawat-salawat yang kita baca sehari 1 kali, sehari 10 kali, sehari 100 kali, dan selebihnya ribuan kali sampai kepada Rasul SAW. Rasulullah mengetahui siapa yang menyampaikan itu salawat, siapa yang menyampaikan itu salam. Fulan bin Fulan, anaknya dia siapa, orang tuanya siapa, mengetahui keadaan yang namanya umatnya. Ini Nabi Muhammad SAW. Lalu adanya maulid, tiada lain mengajarkan, mengingatkan kepada anak-anak kita. Ini yang masih kecil, anak-anak kita di era yang namanya sosial media, di era dimana yang namanya penuh, yang namanya nggak baik, maksiat sudah terbuka di mana-mana. Maksiat sudah secara terang-terangan di mana-mana. Ini agar mengingatkan kembali kepada anak kita, ini yang patut dijadikan idolanya kita, Nabi Muhammad SAW. Ini yang wajib kita ikuti akhlaknya. Ini yang wajib kita ikuti santunnya. Ini yang wajib kita ikuti amal kebaikannya semasa di dunia. Dahulu Rasul SAW di dalam satu riwayat pernah bertemu dengan orang miskin. Orang miskin menghampiri beliau membawa hadiah, yaitu semangkuk isinya anggur. Udah lama disimpan oleh orang miskin ini, pengen diberikan kepada Nabi, senang pengen diberikan kepada Nabi. Akhirnya bertemu dengan Nabi, ini satu mangkuk isinya anggur diberikan kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad makan, 1 suap, 2 suap. Ini sebelahnya ada sahabat.
3 suap, sampai habis itu 1 mangkuk anggur isinya semua itu habis sama Nabi sendiri, nggak dibagi kepada sahabat. Ini orang miskin senangnya luar biasa, bahagianya. Makanannya dimakan habis oleh seorang manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pulang ini orang miskin. Lalu pada saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, heran, ya Rasulullah, kenapa engkau menghabiskan tadi 1 buah datu mangkuk itu isinya anggur semua? Kenapa kami ini nggak dibagi? Engkau habiskan itu semua. Apa jawabannya Rasul? Ini jawaban yang mungkin kalau kita yang ada di situ, kita nggak bakal melakukan ini. Tapi karena Nabi menjaga perasaan hati orang, ini akhlaknya Nabi. Beliau katakan apa? Bukankah engkau melihat ketika aku menghabiskan daripada buah anggur tadi itu, 1 mangkuk itu kuhabiskan, kamu lihat betapa bahagianya senyumnya orang miskin tadi. Ini buah, ini anggur rasanya sepet, rasanya asam. Kalau kalian makan, aku takut kalian bakal memunculkan reaksi di wajah kalian, oh ini rasanya nggak enak, sehingga orang miskin tadi sedih gara-gara makanannya nggak enak. Tapi Nabi habisin, Nabi dengan lahap, walaupun itu rasanya sepet. Luar biasa, jaga perasaan hati orang. Ternyata Nabi memperhatikan siapa yang ngasih. Nabi memperhatikan, oh ini perasaan dia kayak begini, kalau saya bilang nggak enak, dibilang enak sama Nabi SAW. Lalu suatu ketika Rasul SAW diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini umurnya 10 tahun ya, kayak bocah-bocah kita depan kita nih, adik-adik kita umur 10 tahun. Udah menjadi salah satu khadimnya Rasulullah, udah menjadi salah satunya pembantunya Rasulullah. Ini bukan karena paksaan, tapi karena ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, Madinah dulu namanya Yastrib, karena kedatangan Nabi diganti namanya Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang. Banyak orang-orang yang berlomba-lomba pengen ngasih hadiah kepada Nabi, pengen ngasih hadiah kepada Nabi, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu. Tapi ada seorang ibu ngasih hadiahnya bisa dibilang luar biasa, gak kepikiran sama kita. Dikasih anaknya sendiri kepada Nabi SAW. Anaknya dia ini umurnya 10 tahun, namanya Anas bin Malik. Diberikan kepada baginda Rasul SAW. Katanya ibunya ini, terserah engkau ya Rasulullah, kau mau apakan dia agar dia membantumu setiap hari dan seterusnya. Akhirnya tiap hari ngikutin Rasulullah. Nah, Sayyidina Anas bin Malik bersaksi, demi Allah, aku tidak pernah yang namanya mendengar Rasulullah mengatakan kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu tidak melakukannya. Artinya protes, Nabi nggak pernah. Atau bisa dibilang menggerutu, marah-marah, nggak pernah. Nabi lain, Nabi tidak seperti itu, kata Sayyidina Anas bin Malik. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW itu mengatakan kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu tidak melakukannya. Ataupun Rasulullah berdecak. Kadang ada tuh orang-orang yang misalkan gak suka sama kita, suka berdecak di depan kita. Nah, Nabi gak pernah begitu. Nabi SAW gak pernah begitu, kata Sayyidina Anas bin Malik. Suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik pernah disuruh sama Rasulullah. Disuruh apa? Disuruh untuk membelikan sebuah kebutuhan. Udah, Sayyidina Anas bin Malik umurnya masih kecil, pergi ke tempat untuk membelikan kebutuhannya Rasulullah. Ini Sayyidina Anas bin Malik umurnya masih kecil, ngelihat anak-anak yang lain jadi pengen main sama anak yang lain. Karena lupa, malah main sama anak-anak yang lain yang sebaya sama beliau. Subhanallah, di depannya, di belakangnya beliau ternyata ada Rasulullah. Ditepuk sama Rasulullah. Maka Rasulullah apa? Rasulullah cuma nanya, apakah kamu sudah membelikan apa yang aku butuhkan? Dengan tersenyum, beliau nggak marah, beliau nggak kesal, beliau malah senang melihat Sayyidina Anas bin Malik. Tuh akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak ini luas, bukan hanya saja akhlak kita kepada manusia, akhlak juga kepada orang tua ada, akhlak juga kita kepada anak ada, dan juga ada akhlak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Maka kehidupan kita ini sebenarnya inti dari kehidupan kita adalah akhlakul karimah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimat akhlak. Misinya Nabi Muhammad, misinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak jauh kehidupan kita dari akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya pengen kasih pertanyaan. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ya, adik-adik, ya boleh kasih hadiah ya. Hah? Yang gampang, ya enak aja ente. Yang susahan, ya. Ya. Ibu-ibu jangan ibu-ibu ya. Ibu-ibu ustazah semua sana. Sebutkan 12 bulan Hijriah, bulan Islam. Yang bisa maju ke depan, anak kasih minyak wangi. Ya, ayo. Bismillah. Kasih 2 pertanyaan, anak kasih 2 pertanyaan. Terakhir, kenang-kenangan nih ya. Bisa? 12 bulan dalam Islam. Pucuk tangan. Ngacung. Nanti dibantu. Nah. Sini, mantul. Nanti dibantu sini. Bismillah. Ayo. Tamam. Bismillah, boleh. Pakai sarung yang benar dong turunnya. Ini kayak habis disunat nih. Tamam. Siap, anak soleh insyaallah. Sebutkan 12 bulan dalam Islam. Kamu dari sini. 12 bulan dalam Islam. Muharram. Dia malah tahu itu. Atau mau maju sini 2, sini. Satu maju sini, nggak apa-apa. Sini. Dua-duanya sini nggak apa-apa. Teman kasih pertanyaan lain. Bismillah. Bang Haji yang bisa mana Bang Haji? Ya. Bismillah. Sebutkan 12 bulan dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, baik. Masya Allah. Hebat. Tamam. Udah, nanti tunggu sini dulu. Nanti ngasih hadiah. Yang satu lagi, siap-siap. Ini udah ada dekan nih. Di gemeteran. Apa? Kasih pertanyaan yang gampang. Baca surat bisa? Ngaji bisa ya? Nah, surat pendek bisa? Siap. Siap ya? Siap. Bacakan surah Al-Maidah. Bacakan surah Yasin. Bacakan surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Bisa? Bismillah. Ini malah nyengir dia. Sini ya bener, jangan goyang-goyang lu. Ini, jangan, ini dulu. Karena penasaran sama dia nih. Alam Nashrah bisa nggak? Nggak bisa. Baik. Qul huwallahu ahad bisa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terakhir biar lengkap 3 ya. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin falaq. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri hasidin idza
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul azim. Baik, saya kasih hadiahnya. Nah, minyak wangi nih. Tuh, masih baru. Oh. Sip, Allah barik fik, doain jadi anak-anak yang soleh, amin. Jadi penerus kita semua insya Allah. Baik, silahkan turun lagi, bisa. Balik. Fik, Allah barik fik, sip. Satu lagi, terakhir. Satu lagi. Sebutkan Nabi, ya, sebutkan 6 keluarganya Nabi. Kamu sini, maju lagi ya, sini nih, maju lagi. Ya, Bismillah. Sama, sip. Hah, nggak terlalu apa? Nggak berani maju. Bismillah. Sebutkan 6 keluarga Nabi, nggak apa-apa. Dibantu ya. Abdullah, Siti Khadijah, Abdullah, Khadijah, Aminah, Safati, Fatimah, terus Aisyah, Hasan, Husain. Masya Allah. Hebat, luar biasa. Kasih pertanyaan lagi mau nggak? Oh, surat. Oh, berani dia nantangin. Jangan panjang-panjang ya, dia nantang. Nah, terakhir. Saya nggak panjang ya. Habis ini kamu terakhir ini. Baca surat Ad-Duha. Bisa Ad-Duha? Dia mau apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Duha wal laili idza saja. Mama wadat karab buka warna akram. Surat yang pendek, siap. Ada. Surah Al-Masyrah. Baik, Al-Masyrah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha jahra wa rafa'na anka dhikra alladhi wa rafa'na laka dhikra inna ma'al usri yusra wa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Jadi anak yang soleh, amin ya. Siap. Ini hadiahnya terakhir. Foto, iya. Foto profilnya FF. Masya Allah. Anak bocil kematian ya. Siap. Wis. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi terakhir ya. 2 menit lagi, 3 menit lagi tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya Maulid Nabi Muhammad SAW agar sama-sama kita mengingat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita sama-sama kembali lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita sama-sama makin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada kita semua bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak budi pekerti yang mulia. Ini yang wajib kita ketahui dan ini yang menjadi contoh bagi kita. Anak-anak kita wajib diajarkan tentang akhlaknya Nabi. Kita wajib memiliki idolanya Nabi.
Kita wajib memiliki seorang idola, Nabi SAW. Seorang manusia pasti memiliki idolanya. Idolanya baik akan mengajak kepada hal yang baik, tapi memiliki idola yang buruk akan mengajak kepada hal yang buruk. Tapi punya idola Nabi SAW, minimal ada akhlak yang kita contoh, yang kita ikuti beliau, yang bakal masuk ke dalam hati kita, kecintaan kepada Rasul SAW. Maka bohong jika seseorang mengatakan dia cinta kepada Rasulullah hanya sebatas dengan lisan, tapi sehari-harinya dia tidak mengikuti akhlaknya Nabi SAW. Bohong ketika dia mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi setiap harinya setiap hari kegiatannya dia tidak mengingat yang namanya kisah Nabi SAW, tidak mencontoh budi pekerti Nabi SAW. Ini orang yang berdusta. Orang yang cinta kepada Rasulullah tidak akan rugi semasa hidupnya. Dahulu, terakhir, kisah untuk kita semua, mudah-mudahan memotivasi kita. Dulu ada seorang Arabi. Arabi ini orang Arab Baduy, orang Arab dalam. Pada saat itu orang Arabi ini bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi?" Maka Rasul SAW bertanya kembali, "Fulan bin Fulan, kenapa kamu bertanya kapan kiamat akan terjadi? Apa yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat?" Jawabannya Arabi ini luar biasa. Dia ini ngakuin, dia ini gak bohong kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, ibadahnya saya ini tidak sehebat orang-orang soleh. Sholatku, zakatku, puasaku tidak sehebat dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh total dalam kebaikan-kebaikannya. Tapi ada satu di dalam diriku yang kutanamkan di dalam hatiku, yang kuingat tiada lain apa? Cinta kepada Allah dan juga kekasihnya, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah, ini ganjarannya. Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik yang ada jauh daripada Nabi SAW pada saat itu, Nabi mengatakan kepada Arabi ini, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Ini perkataan Nabi. Maka kita semua yang hadir dalam acara ini mengaku cinta kepada Rasulullah, maka berbahagialah kita. Kita harus yakin semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita nanti bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kelak kita akan diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Kita mari sama-sama mengikuti akhlak beliau, mari sama-sama kita memperbanyak sholawat kepada beliau, dan mari sama-sama kita banyak mengingat beliau, dan kita ikuti daripada apa yang beliau katakan, apa yang menjadi petunjuk bagi kita. Rasul mendapatkan mukjizat Al-Quran, mari sama-sama kita membaca Al-Quran, kita memperdalami Al-Quran, pedoman bagi kita semua insyaallah. Saya tak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita panjang umur, Allah Ta'ala berikan kepada kita sehat walafiat, Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkahan. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang makin cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jangan pada bubar dulu, habis ini akan ada doa dari guru kita. Acara itu intinya adalah doa. Kalau doa kita udah kabur duluan, nah hati-hati. Puncak keberkahan adalah doa. Nanti ada doa dari guru kita, jangan pada bubar dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.